As ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullaha nafsun ma qaddamat wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pagi hari ini untuk selalu istiqomah. Istiqomah artinya rutin dan tidak pernah tanpa dari waktu yang kita berikan, yang disediakan Allah untuk kita manfaatkan untuk mengisi, mengasah hati dan pikiran kita agar menjadi orang yang dipilih menjadi hamba Allah. Ya, dari itu kita walaupun ini berulang-ulang, tapi ini adalah salah satu di antaranya untuk mengasah di akal dan pikiran kita agar kita tidak lupa. Jadi Al-Quran itu memang turunnya berulang-ulang, mengaji juga berulang. Marilah kita mulai membaca. Nah, baca nih. Baca. Semangat paling benar wahai Umar. Eh, Ya. Wahai Umar, aku pun menyukai tiga hal. Mengenyangkan orang yang sedang lapar, memberi pakaian terhadap orang yang cuma cantik, membaca Al-Quran. Ali radhiyallahu anhu sudah berkata, aku pun menyukai tiga hal, yaitu melayani tamu, puasa musim panas, memukul musuh dengan pedang perang. Usman menimpali benar wahai Umar. Ya. Umar ini pergi keliling, Umar bin Khattab keliling pada malam hari. Ada orang yang anaknya menangis terus-terusan. Kemudian dia lihat, mengapa itu anak menangis? Tahunya anaknya itu kelaparan. Ya, apa yang dimasak itu? Ibunya merebus batu. Jadi batu yang direbus menjelang supaya anaknya diam, bahwa seolah-olah ibunya memasak nasi. Ya, batu yang direbus. Nah, dilihat oleh si Umar, ya, wah, ini bagaimana caranya ini? Tidak ada yang akan dimasak, cuma batu yang dimasak. Maka Umar memerintahkan kepada ajudannya, coba ambil beras satu karung bawa ke sini. Kasih orang ini supaya dia masak beras bantu. Nah, inilah namanya mengenyangkan orang yang sedang lapar di kehidupan. Jadi kalau kita misalnya di sekeliling kita ada orang yang lapar, kita berikan walaupun sebungkus nasi, ya, dia merasa kenyang, dia pasti berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi,
orang ini baik sekali, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Nah, dia berdoa. Nah, yang kedua, memberi pakaian terhadap orang yang compang camping. Ya, kita lihat juga di sini ada tukang. Ya, kelihatan pakaiannya cuma satu itu ya, udah usang, sudah luar lumpur, besok dipakai lagi, besok dipakai lagi. Kalau kita punya banyak pakaian yang pakaian kita punya, misalnya supaya tidak compang camping lebih baik dari itu, maka kita berikan pakaian. Itu caranya. Kemudian membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu kita rutinitas. Tidak usah banyak-banyak, seayat, dua ayat. Sehari itu kita kumpulkan ayat Al-Quran itu, baca, dipahami informasi. Itu caranya untuk eh, bahwa kita mengasah diri kita itu menjadi orang yang taat dan patuh kepada aturan Allah. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata, aku pun menyukai tiga hal, yaitu melayani tamu. Kalau ada tamu dari jauh, udah jelas dia datang ke rumah kita, dilayani dengan baik. Jangan sampai tamu itu pergi, dia hanya sengaja jauh-jauh datang, tetapi dia kita tutup pintu, itu tidak boleh. Jadi kita melayani tamu apa yang ada kita berikan. Kemudian puasa musim panas, ya. Puasa musim panas itu panas terik, itu haus, lapar, tapi kita puasa menahan diri untuk mengingat bagaimana orang-orang yang tidak akan dapat makanan dan tidak punya persediaan makanan untuk sore harinya atau kapan dia lapar. Itu untuk merasakan bahwa kita puasa itu untuk mengingat orang-orang yang sedang lapar, orang miskin. Orang miskin tidak punya beras, dari pagi sampai sore mencari sana sini tidak dapat. Nah, puasa itu hikmahnya seperti itu, mengingat orang-orang yang sedang lapar. Kemudian memukul musuh dengan pedang. Kenapa musuh itu adalah untuk merusak, merusak. Jadi kalau musuh-musuh Allah itu harus dipukul dengan pedang atau perang. Di satu cara ya. Kemudian lanjut baca. Nenek, nenek yang lagi ulang tahun baca. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, Jibril datang berkata, Allah telah mengutusku ketika mendengar pembicaraan kalian. Allah memerintahkan kepadamu, wahai Rasul, supaya engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu yang aku cintai apabila aku berbunyi-bunyi. Jibril menjawab, memberi petunjuk kepada orang yang sesat, menemani orang-orang yang balik kepada Allah dalam teladan munafik. Dek maju, bukan mundur. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, Jibril datang pada berkata, Allah telah mengutusku, kata Jibril, ketika mendengar pembicaraan kalian. Allah memerintahkan kepadamu, Jibril yang berkata, Allah minta kepada kamu, wahai Rasulullah, supaya engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu yang aku cintai apabila aku ketemu di dunia. Kalau kalau aku ketemu di dunia, kata malaikat kepada Rasulullah, apa yang aku cintai? Ya, Jibril menjawab, memberikan petunjuk kepada orang yang sesat. Nah, jadi orang yang sesat diberikan petunjuk, diberikan bimbingan, itu adalah salah satu kalau kita menguji dunia itu. Jangan orang sesat, orang tersesat disesatkan. Dia yang salah. Jadi kan memberi petunjuk kepada orang yang sesat. Supaya orang yang sesat itu tersesat ke jalan yang benar. Ya. Kemudian menemani orang yang taat kepada Allah. Kenapa kita temani orang yang taat kepada Allah? Kalau dia sendirian, kita teman dengan dia, kita bincang-bincang dengan dia, bagaimana caranya dia menjadi orang yang lebih, supaya dia disupport menjadi orang tetap menjadi orang benar. Kemudian menolong keluarga yang fakir.
Keluarga yang fakir itu siapa yang penolongnya? Nah, kita yang berhadapan dengan dia. Ya, mungkin orang lain, walaupun dengan saudaranya jauh, tapi kita tetangga kita fakir, terbantu sesuai dengan kemampuan. Ini ya, Mas. Mas, yuk. Baca. Jibril berkata, Allah Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Agung mencintai tiga hal pada diri hambanya, mencurahkan segala kemampuan dalam berbakti kepada Allah, menangisi perbuatan maksiat, sabar menahan diri ketika kebutuhan. Ini masih lanjut dialog antara Muhammad dengan Jibril ya. Jibril berkata, Allah Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Agung mencintai tiga hal pada diri hambanya. Allah itu mencintai kita, hambanya, mencurahkan segala kemampuan dan berbakti kepada Allah. Supaya segala kemampuan itu berbakti kepada Allah. Jadi kalau Allah sudah mencintai diri kita, ya kita juga harus segala kemampuan kita agar kita berbakti kepada Allah. Allah sudah memberikan perangkat kehidupan kita, tempat tinggal, lingkungan yang aman, damai, rezeki ada, ya, pendengaran dan penglihatan sempurna, badan sehat, punya kemampuan berjalan kemanapun. Nah, itu berbakti kepada Allah. Bagaimana caranya berbakti? Berbuat baik kepada orang-orang di sekeliling. Kemudian menangisi perbuatan maksiat. Kenapa kita menangisi perbuatan maksiat? Sebab maksiat itu adalah muaranya pasti ke neraka. Jadi jangan ya Allah diberikan kepada keluarga kita, bangsa kita, orang-orang yang selalu melanggar durhaka kepada Allah. Kita menangisi masyarakat kita ini banyak terkecoh dengan rayuan, godaan materialis di dunia. Jadi maksiat. Maksiat itu apa? Apa saja, misalnya korupsi. Kemudian membegal orang. Ya, orang yang dalam-dalam nabrak orang, memukul orang. Dia anak-anak sekarang ini, anak sekolah, ya, sudah tidak ada gurunya, di tempat-tempat yang sepi, dia sudah eh, jadi seperti memukuli teman sendiri. Ya, inilah yang di dalam pendidikan kita menangisi kenapa kok bisa terjadi anak didik seperti ini. Ya, tidak ada, bukan laki-laki saja yang berantau, tetapi cewek-cewek juga berantau ke anak. Kecil-kecil itu mesti ya, jambak menjambak supaya dihajar. Nah, ini adalah perbuatan maksiat. Kemudian sabar menahan diri ketika kebutuhan. Bagaimana kita sabar? Kita butuh sesuatu, tetapi ada di hadapan kita makanan, ada apa segalanya, kita sabar aja tidak bisa. Kamarnya baca. Tetap saya pergi ke supermarket misalnya, Bangsa, bangsa, atau bangsa. ke Alfamart. Kita tidak punya uang nih, tapi pura-pura jalan aja, diambil satu-satu, masuk ke dalam tahun apa, ke baju, ke celana, ke mobil itu yang beli cuma tahu. Nah, itu tidak sabar. Jadi orang yang duitnya cuma beli satu, tapi dia keluar itu terbawa banyak. Dia pakai kerudung, dalam kerudung ini masuk semua yang diinginkan. Itu orang yang tidak sabar. Dia butuh, tetapi kita harus sabar, tidak boleh cara-cara yang seperti itu dilakukan. Lanjut. Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan barang siapa yang berpegang teguh pada akal percaya dia sesat. Ya. Ya. Barang siapa merasa dengan hartanya maka dia demikian. Barang siapa yang merasa mulia karena kepuasannya maka turun.
hinalah. Ya. Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan, barang siapa yang berpegang teguh kepada akal, niscaya ia sesat. Jadi maksudnya kita hanya mengandalkan akal pikiran kita, akal bulus, ya. Bagaimana caranya mengecoh orang, bagaimana caranya memanipulasi data. Itu betul-betul teguh kepada akal. Niscaya dia sesat. Contohnya siapa? Jokowi. Jokowi itu apakah dia punya ijazah apa enggak? Kalau menurut akal pikiran yang sehat, di UGM itu dia tidak pernah kuliah, ya. Tidak ada data-data yang bisa menunjukkan bahwa dia adalah mahasiswa UGM masuknya. Kemudian diadakan reuninya, perhitungannya salah. Ya. Masa tahun tahun 1953 sampai 2025, 25 tahun kan salah itu dihitung oleh eh, Dokter Pipa. Itu bukan ulang tahun Pak 25 tahun, itu 31 tahun. Nah, itu namanya kalau maka orang yang seperti itu sesat gitu ya. Kemudian barang siapa yang merasa dengan hartanya, maka dia akan, nah, siapa yang merasa dengan hartanya itu dia akan selamat, itu orang itu adalah miskin. Jadi harta itu tidak menjamin bahwa kita itu adalah bahagia dengan. Banyak pejabat-pejabat kita yang mencari harta saja, bukan itu orang miskin, aus terhadap harta itu. Itulah yang disebut dengan miskin. Tapi ya itulah orang yang tidak sabar itu ya. Kemudian barang siapa yang merasa mulia karena kekuatannya, maka dia hinalah dia. Nah, dikatakan dia punya kekuatan misalnya di sekelilingnya dari jajarannya, misalnya dari pejabat sampai kepada pejabat desa, dia menguasai, dia kuat, ya, maka hinalah dia. Jadi orang dipengaruhi dengan akalnya untuk melalukan keinginan hawa nafsunya, ya. Jadi pola pikir yang seperti ini adalah pola pikir yang, kalau pola pikir itu yang sebenarnya ada tiga, ya. Yang pertama berpikir dengan akal. Nah, ini ya, orang-orang kalau akal ini. Kemudian berpikir dengan nafsu, berpikir dengan iman. Jadi tiga pilar berpikir itu mana yang lebih dominan? Kalau akalnya yang diutamakan, maka nafsu dan imannya hilang, ya. Nafsu, akal dan nafsu dipengaruhi oleh akal sehingga imannya hilang. Kalau berpikir dengan nafsunya diikuti dengan akalnya tanpa ada iman, maka itulah namanya pola pikir yang nafsunya yang berbicara. Tapi di dalam prinsip kita beragama ini, kita berprinsip adalah berpikir dengan iman dulu. Sehingga akal dan nafsu dikendalikan oleh iman. Makanya kita harus, rutinitas kita itu mengasah diri kita untuk menjadi manusia yang pola pikirnya itu pola pikir beriman, kemudian akal dikendalikan, nafsu dikendalikan oleh iman. Bagaimana kita bisa berpikir dengan iman kalau kita tidak mengasah otak kita dengan aturan-aturan Allah dalam Al-Quran, ajaran-ajaran Rasulullah. Jadi pola pikir yang pertama itu yang benar, kita berpikir dengan iman, mengendalikan akal dan nafsu. Jadi itu yang pertama, iman dulu. Apakah kita sudah beriman atau belum? Kita berlaku pola pikir dalam hidup itu kita harus dengan iman. Terus lagi, kita lagi. Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan yang takrifat itu ada tiga, mempunyai rasa
Apa tuh? Malu. Malu kepada Allah, mencintai sesuatu karena Allah, berani dalam membela kebenaran karena yakin akan pertolongan Allah. Ya, sebagian ulama ahli mengatakan bahwa makrifat itu ada tiga. Makrifat itu tiga ya. Makrifat itu dalam bahasa filsafat atau di bahasa apa? Oh, tasawuf ya. Ini ada bahasa tasawuf. Makrifat itu tasawuf. Di tasawuf itu mempunyai rasa malu kepada Allah. Apa yang dirasakan malu kepada Allah? Kita malu melanggar aturan-aturan Allah. Kata Allah, kalau kamu hidup ingin bahagia dunia dan akhirat, ikutilah aturan-aturan Allah. Sekarang aturan-aturan Allah itu kita tidak pelajari, tidak kita pahami. Bagaimana kita bisa mengikuti aturan Allah itu tanpa ada modalnya di dalam diri kita. Modal Al-Quran itu tidak ada. Kita tidak ngerti sama sekali. Kita bacanya hanya sekedar membaca saja. Itu membaca saja hanya namanya tadarus, ya, belajar. Membaca Al-Quran itu adalah membaca, mempelajari, menerjemahkan, memahami, memprogramkan, melaksanakan, dan mensiarkan. Itulah namanya belajar. Ya, supaya kita tidak malu, itu proses itu harus dilalui. Membaca, wajib. Melafalkan bunyi, membaca namanya. Kalau hanya melafalkan bunyi, misalnya qari'ah saja, bahasanya bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Tidak merasuki kepada informasi yang ada yang dikandung oleh Al-Quran itu. Itu hanya presentasinya sangat kecil, ya, sangat kecil sekali. Hanya 10%. Oh, baca. Kemudian yang kedua, mencintai sesuatu karena Allah. Kita cinta sesuatu itu karena Allah. Ini udah masuk nih. Bangsanya udah masuk. Ya, tak lagi. Kemudian berani dalam membela kebenaran karena yakin akan pertolongan Allah. Jadi orang membela kebenaran itu, contohnya mujahid, ya, berjihad, menolong orang-orang yang lagi dizalimi misalnya. Contohnya saja mujahidin di Palestina itu di, di tengah-tengah bom, di tengah-tengah orang membombardir di sana, dia datang di sana untuk membela orang yang lagi eh, di di apa dikriminalisasi. Orang yang sedang dikriminalisasi membela kebenaran karena yakin akan pertolongan Allah. Ya Allah lah yang akan menolong orang membela kebenaran. Nah, sekarang Maryam dan Maryam dulu bacanya, ya. Nabi Nabi Sallallahu alaihi alaihi, jangan goyang-goyang, alaihi, dilihat panca loh. Alaihi alaihi wasallam berkata, bersabda, Yang serius dong. bersabda, Tadi baca Bang Icam loh. baca cinta 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 lah, ya, dilanjutkan oleh Banca. Maryam udah, ya. Banca baca aja. Maryam cuma dua nabi doang. Iya, cukup. Mana Banca? Banca coba deh. Oh ya, Banca baca aja. Nabi doang. Ada yang nabi doang.
Iya. Mana suaranya? Suaranya? Bakal audio suara kecil kok. Delapan puluh cinta kepada Allah adalah adalah la Anita makfirat firat Nggak lipat. alhamdulillah tadi perbuatan 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 sudah minta minta adalah ada yakin kepada Allah. Adapun apa karena mendengar Ini bangsa. Dapur pokok kayak gitu. Nah ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu surat buku namanya Nasihat Al-Ibad ayat 8, halaman 80. Cinta kepada Allah adalah landasan ma'rifat. Jadi kalau orang tasawuf itu landasannya kalau cinta itu adalah kepada Allah dan akan ma'rifat. Yakin, yakin seyakin yakinnya itu artinya pasti dapat pertolongan dari Allah kalau dia cinta kepada Allah. Bagaimana caranya memupuk supaya cinta kepada Allah? Caranya adalah dengan belajar terus-menerus sampai mati. Itu namanya memupuk diri kita untuk cinta kepada Allah. Belajar Al-Quran, baca Al-Quran, dibaca lagi, dipahami lagi, diprogramkan, ditafsirkan, dilaksanakan, dan disiarkan. Terus menerus. Tidak ada hentinya. Seperti hujan turun dari langit ya, membasahi bumi. Kemudian terpelihara dari perbuatan meminta-minta. Jadi kalau orang meminta-minta kepada orang lain, kalau kita sudah cinta kepada Allah itu tidak minta lagi kepada orang, mintanya kepada Allah. Adalah tanda yakinnya kepada Allah. Jadi kalau minta kepada orang, orang itu juga datangnya dari Allah. Ngapain kita minta aja kepada Allah? Adapun pokok keyakinan bahwa yang kita yakin dengan makrifat itu, ya keyakinan yakin adalah takwa. Jadi orang yang bertakwa itu adalah ujung daripada makrifat itu adalah takwa. Takut taat kepada aturan Allah dan takut dari siksa api neraka. Dan ridha akan takdir Allah. Bagaimana kita ridha akan takdir Allah? Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kalau kita sudah cinta kepada Allah, itu terserah Allah. Jangan ngatur Allah. Ya. Jadi kalau ridha, kalau datangnya dari Allah, kita ridha aja, terima aja. Kalau kita sakit, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, sembuhkan sakit saya. Boleh pikiran kita kepada yang lain-lain. Kita lanjut, Bang Hatim. Hatim apa Hanan? Nah, anak terakhir aja. Oh, lancar udah lancar, apa ini pertama? saya
Sufyan Sahuri berkata, orang fakir yang ridho akan kefakirannya memilih 5 hal sifat yang terpuji, sedangkan orang kaya memilih sifat yang tercela. Pilihan orang fakir adalah memilih ketenangan jiwa, memilih beribadah kepada Tuhan, memilih keringanan dalam perhitungan amal, memilih derajat yang tinggi di sisi Allah. Waduh, di Ati udah makin kencang aja bacaannya, udah bagus ya. Ya pantas ya jadi kelas 3 SD. Lagi kelas 4. Sufyan Tasuri berkata, yang sudah dibaca oleh Ati. Orang-orang fakir yang ridha akan kefakirannya, ridha dalam memilih fakir itu ada 5 hal sifat yang terpuji, ya. Nah, ini adalah 5 sifat yang terpuji, ya. Apa 5 sifat yang terpuji nanti kita lihat. Sedangkan orang kaya memilih sifat tercela. Jadi pilihan si fakir tadi yang 5 sifat yang terpuji itu adalah memilih ketenangan jiwa. Kalau jiwa kita sudah tenang, diberikan rezeki kita tenang, tidak punya rezeki kita lapar kita tenang, tapi tetap berusaha untuk menjadi orang baik, itu namanya ketenangan jiwa. Ini sifatnya si fakir tadi yang terpuji, ya. Kemudian memilih ketenteraman hati. Kalau jiwa sudah tenang, hatinya tentram, tidak ada kesak-kusuk sana sini gitu ya. Tidak ada istilahnya mengeluh. Pokoknya dia bekerja sesuai dengan takdir Allah itu saja. Ya. Kemudian beribadah kepada Tuhan. Nah, ibadah kita tidak beda kepada yang lain, kepada ibadah kepada Allah. Ya, caranya ada dalam Al-Quran. Bagaimana cara beribadah kepada Allah supaya kita sempurna ibadahnya? Kita belajar terus, perbaiki terus bacaan kita, pahami apa yang kita baca itu. Kemudian memilih ketenangan, dalam perhitungan amal, ya, memilih derajat yang tinggi di sisi Allah. Ya. Nah, kita lanjut. Terus, Ana. Ada suaranya. Oh, tunggu. Tadi dimatikan dulu. Ya. Orang kaya memilih kelelahan diri, kesibukan hati dengan urusan duniawi, mengabdi kepada dunia, memilih hisaban memberatkan, memilih derajat yang rendah di sisi Allah. Nah, Bang Anan sudah tingkat 4 perguruan tinggi. Ya, Win. Karena tidak di Win atau di mana, ya terserahlah nanti. Jadi orang kaya memilih itu kelelahan diri. Dia lelah mikirkan bagaimana cara mengumpulkan harta, bagaimana cara mendapatkan harta, bagaimana caranya menggaji karyawannya, bagaimana cara apanya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Lelah dia. Sehingga tidak tidur, pergi ke sana, pergi ke sini, tidur di sana, mikir ini bagaimana nih perusahaan ini dan itu. Ini semuanya adalah orang kaya yang dipilihnya seperti ini. Punya rumah bagus, ditinggalkan, tidurnya di hotel. Kadang-kadang
eh, tidur berapatnya di Singapura, makannya di Amerika. Itulah orang kaya itu. Lelah jadinya, tidak pernah tidur. Kemudian kesibukan hati dengan urusan duniawi. Hatinya itu hanya terpaut kepada keinginan dunia saja. Ini namanya manusia yang orang kaya itu. Kemudian mengabdi kepada dunia. Orang yang mengabdi kepada dunia itu hanya satu-satunya dunialah yang akan membela dia, memberikan pertolongan dia. Kalau dia sudah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia akan menjamin kehidupan anak cucunya 7 turunan katanya. Nah, itu namanya ngabdi kepada dunia. Dia lupa kepada Tuhannya. Kemudian memilih hisaban yang memberatkan karena banyaknya pilihan dunia itu semuanya akan ditanya oleh Allah. Apa yang kamu lakukan hidup di dunia? Kamu mengumpulkan harta dengan cara seperti ini, melelahkan diri kamu. Jadi hisabnya ditanya nanti hari kemudian itu. Itu yang akan memberatkan dia menjawabnya. Kemudian memilih derajat yang rendah di sisi Allah. Setelah dia keinginannya ke dunia, dia lupa kepada Tuhannya. Jadi rendah di sisi Allah. Lanjut ayahnya. Ya. Abdullah Al-Intaki bahwa ada 5 hal yang termasuk penawar hati: bergaul yang saleh, membaca Al-Quran, membersihkan hati, bangun tengah malam, sholat tahajud, bermunajat kepada Allah di waktu Subuh. Ya. Abdullah Al-Intaki bahwa ada 5 hal yang termasuk penawaran. Ada kata. 5 hal ya, nawar hati supaya hati kita tawar, bersih, jernih, ya, bergaul dengan orang yang saleh. Pasti kita dapat informasi yang baik-baik kalau kita bergaul dengan orang saleh. Kalau bergaul dengan orang yang tidak saleh, pasti kita akan terbawa arus pada keinginan orang yang tidak saleh tadi. Jadi bergaul dengan orang saleh itu wajib. Kalau kita mau berteman dengan orang, cari orang yang punya ilmu. Atau cari orang yang membutuhkan ilmu kita. Nah, kita ajarkan kepadanya. Itu namanya orang saleh. Kemudian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak boleh berhenti terus-menerus. Dihafalkan, dipelajari, dipahami, diprogramkan, dilaksanakan. Kemudian disiarkan. Sudah kita baca, kita pelajari, kita sudah paham, kita sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama keluarga kita. Itu baca terus. Tidak ada istilahnya pensiun membaca Al-Quran ya. Kemudian membersihkan hati. Ya, membersihkan hati dengan sendirinya kalau sudah baca Al-Quran, bergaul dengan orang saleh, kita pasti bersih hati kita. Kemudian bangun tengah malam dalam salat tahajud. Dalam salat tahajud itu kita momen yang paling bagus untuk bermunajat kepada Allah. Apa yang kita inginkan sebenarnya kehidupan ini? Tak lain kehidupan di dunia itu adalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kemudian terhindar dari azab kubur dan siksa neraka. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berilah saya ini kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia bukan untuk diri kita sendiri saja. Doakan semua orang yang kita temui. Orang tua kita, sanak saudara kita, ya kita tidak punya apa-apa, tapi dengan doa saja. Kaum muslimin, muslimat seluruh penjuru dunia, kita doakan supaya dia menjadi selamat dari azab kubur dan siksa neraka. Dan kemudian dia hidup matinya sejahtera. Nah, di dalam sholat tahajud. Sholat tahajud itu jangan 2 rakaat aja. Dan kita kelelahan hidup di apa. Persiapkan kita segar bugar tengah malam itu yang benar sudah tidur. Kita sholat tahajud. Atau kita terlalu lelah, tidak bisa bangun lagi. Begitu nyampai masih terang mata, belum ngantuk, sholat aja. Pasti disebut tahajud.
Kayaknya pulang udah malam nih. Mungkin agak bangun pindah susah. Sholat aja berapa kemampuan kita sholat. Berdoalah di situ. Itu berarti kita termasuk orang mujahid, ya. Bermunajat kepada Allah di waktu subuh. Nah, subuh itu jangan lalai kita. Pada waktu subuh itu kita bangun pagi-pagi, kita sudah azan, kita munajat kepada Allah, ya Allah ya Rabbi. Jadi lancarlah segala urusan saya, kehidupan saya sampai sore. Hindarkan saya dari segala maksiat. Nah, ya inilah kira-kira kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita akan selalu mengasah diri kita agar hati kita tawar. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.